Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. 新长征路上，我。China tuduh Indonesia curang dan ancam akan laporkan ke AFC, pundit Malaysia peringatkan China bahayanya Erick Thohir. Yah, baru-baru ini para penggemar sepak bola dihebohkan dengan salah satu unggahan media China 163.com. Dalam postingannya tersebut menyebutkan secara terang-terangan menuduh Miss dan Eliano menyalahi aturan naturalisasi, sehingga mereka ancam melaporkan hal tersebut ke AFC. Media tersebut juga menyebutkan bahwa sumpah kewarganegaraan kedua pemain ini, yang dilaksanakan di Brussels, Belgia dianggap melanggar hukum kewarganegaraan Indonesia. Mereka bahkan meminta AFC untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut, mengklaim adanya ketidaksesuaian prosedur yang dapat mempengaruhi status sah Miss dan Eliano di kancah sepak bola internasional. Namun di satu sisi pundit Malaysia seolah memperingatkan China bagaimana bahayanya Erick Thohir. Ya seperti yang kita tahu, jangankan Miss Hilger dan Seliano Reijenders, Maarten Paes saja yang sudah telat, PSSI masih bisa meminta AFC untuk mengizinkan Paes main, hal yang tentu menunjukkan jika Erick Thohir bukan sosok yang sembarangan. Timnas China sepertinya ingin mendaftarkan diri sebagai rival dari Timnas Indonesia. Bagaimana tidak sejak awal kualifikasi mereka selalu mencari masalah sama Indonesia, yang mana kurang lebih mirip-mirip seperti Vietnam, dan terbaru kini Federasi Sepak Bola China kembali mencari masalah, di mana mereka menyebutkan akan melaporkan Timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, yang mana mereka menuduh Indonesia melakukan kecurangan. Informasi itu dikeluarkan media asal China, 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Miss Hilgers dan Eliano Reijenders tidak sesuai regulasi, dan jika Indonesia tetap memainkan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders saat skuad Garuda tandang ke markas Timnas China di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Selasa tanggal 15 Oktober mendatang, maka mereka tak segan akan melaporkan Indonesia kepada AFC. Berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reijenders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda. Jelas ini merupakan operasi ilegal. Andai Miss Hilgers dan Eliano Reijenders tampil menghadapi Timnas China, Federasi Sepak Bola China CFA akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur. Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk Timnas China. Timnas China pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis 163.com. Sebelum mereka berkomentar demikian, nampaknya media Cina tersebut harus melihat cuplikan video ini, yang mana salah satu pundit sepak bola Malaysia mengatakan jika skuad Garuda yang berbahaya bukan pemainnya namun ketua umumnya dalam hal ini Pak Erick Thohir. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni, Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau Ya, hal itu benar adanya. Melihat dari jenjang karir beliau, Pak Erick ini bukan orang sembarangan, di mana bisa kita lihat sejak kepemimpinan Pak Erick sepak bola Indonesia seperti berada di tangan yang tepat. Indonesia benar-benar sangat beruntung memiliki ketua umum seperti Pak Erick, dan jika Cina benar-benar bermain kotor menghadapi Indonesia, jelas Pak Erick Thohir tidak akan main-main, yang mana Pak Erick sudah pernah mengatakan. Jadi semua negara
ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Gitu. Dan soal kasus proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders, sebenarnya proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia. Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders telah disetujui Komisi 3 dan 10 DPR RI. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden Kepres persetujuan keduanya mendapatkan warga negara Indonesia. Upacara pengambilan sumpah WNI Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders pun dilakukan di teritorial Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Brussels, Belgia. Bisa dibilang apa yang diulas 163.com hanyalah bentuk ketakutan mereka kepada timnas Indonesia. Seiring kehadiran Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders, kekuatan timnas Indonesia praktis menguat. Miss Hilgers bakal memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Eleanor Reygenders akan menambah daya dobrak skuad Garuda lewat tusukan-tusukan tajam yang dimilikinya. Jika tidak ada aral melintang, peluang timnas Indonesia menang di markas China sangat besar. Jika kondisi itu terjadi, China semakin terpuruk di klasemen grup C, yang mana sebelumnya mereka selalu kalah di 2 laga awal. Setelah dihajar Jepang 7-0 di laga pertama grup C, skuad asuhan Branko Ivankovic itu tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Jika mereka memaksa melaporkannya ke AFC, jangan khawatir, PSSI kita bisa dibilang sangat dekat dengan Presiden AFC. Jangankan soal kasus Miss Hilgers dan Eleanor Reygenders yang sudah jelas-jelas resmi dan sudah terdaftar dalam skuad Garuda, Maarten Paes yang sudah jelas-jelas telat untuk didaftarkan pada saat laga menghadapi Arab Saudi, namun PSSI bisa meminta AFC agar Maarten Paes bisa dimainkan pada laga menghadapi Arab Saudi. Situasi ini menunjukkan jika ketua umum kita bukan orang sembarangan, bahkan kita sudah lihat bagaimana beliau sangat totalitas untuk membangun sepak bola Indonesia, bahkan ibaratnya beliau rela melakukan apapun demi Indonesia bisa bersinar di kancah internasional. Saat ini saja pihak PSSI tengah mempersiapkan pesawat pribadi untuk para punggawa timnas Indonesia, agar mereka tidak kelelahan dan bisa bermain fit di laga menghadapi China nanti, mengingat jarak dari Bahrain dan China sangatlah jauh, jadi untuk China jangan pernah main-main sama Pak Erick Thohir, dan kami yakin Pak Erick tak akan tinggal diam.